neraka penyetrum mata dan neraka karma ucapan? Tanya. Pada tanggal 12 September 2018, saat saya sembahyang kepada Buddha Bodhisattva di Kuan Yin Hang, saya melihat rupang Bodhisattva di altar tiba-tiba bercahaya emas. Seluruh altar berkilauan emas. Tak lama, Bodhisattva memberikan pesan pikiran kepada saya. Penulis, dengarkan perintah. Sebentar lagi pelindung Dharma akan membawamu mengunjungi neraka. Setelah selesai sembahyang, saya pulang ke rumah dan beristirahat. Saya merasa seluruh tubuh menjadi ringan. Roh saya diangkat keluar oleh pelindung Dharma. Tidak lama kemudian, saya tiba di gerbang alam neraka. Neraka penyetruman mata. Para pria dan wanita yang menyalahgunakan mata mereka melakukan kesalahan seksual akan dihukum di sini. Ada 2 penjaga gerbang neraka membuka pintu dan membiarkan saya masuk. Saya berjalan di dataran tinggi kosong. Ada dataran rendah luas di bawahnya. Keadaan di sini gelap dan dingin. Ada banyak arwah terhukum pria dan wanita di sini. Sebagian dari mereka terlihat sedang berhalusinasi. Sebagian lainnya terlihat kesakitan. Ada banyak alat siksa di bagian atas neraka ini. Setelah saya melihat lebih seksama, peralatan hukuman di sini seperti aneka buku, tablet komputer, telepon, komputer. Ada yang modern maupun kuno seperti tahun 1998, televisi, model modern dan kuno. Peralatan hukuman ini melayang di atas kepala arwah terhukum. Alat hukuman ini digunakan untuk menghukum pemikiran asusila mereka. Manusia mengira menonton film dewasa sebagai hiburan, tetapi mereka tidak mengetahui setelah bibit karma buruk tertanam di pikiran mereka akan berbuah karma buruk suatu hari nanti. Karma buruk yang terakumulasi akan matang suatu hari nanti. Pelaku yang tidak pernah melakukan kebaikan akan dibawa ke sini. Hanya dengan membaca perintah, sembahyang, menanam kebaikan, bertobat, dan memperbaiki diri, baru bisa mencegah matangnya buah karma buruk ini. Ada satu arwah setengah baya terhukum dengan notebook melayang di atas kepalanya. Wajah dia terlihat seperti orang mabuk pada awalnya. Kemudian notebook itu terbuka dan menembakkan laser menembus matanya. Dia berteriak kesakitan. Tubuhnya kaku karena setruman listrik. Durasi tembakan laser cukup lama, kurang lebih 7-8 menit. Saat laser ini padam, arwah terhukum akan pingsan. Seluruh tubuhnya berasap dan terkapar di tanah. Notebook itu kemudian terbang tinggi. Dosa berasal dari pikiran. Segala peralatan yang kamu lakukan untuk asusila, seperti komputer, notebook, dan majalah dewasa, setelah meninggal, peralatan ini akan tercipta dari pikiranmu untuk menghukummu. Para arwah terhukum terus melihat dan berpikiran hal buruk seperti video dewasa atau membaca buku dewasa. Hanya saja mereka tidak melakukan asusila dengan fisik. Inilah alasan mereka dikirim ke neraka ini. Selesai bicara, pelindung Dharma membawa saya ke lift untuk kembali ke alam manusia. Setelah saya masuk, pintu lift tertutup. Ketika pintu terbuka, saya terbangun dan sudah ada di alam manusia. Pada tanggal 17 September 2018, saat saya sembahyang kepada Buddha Bodhisattva di Kuan Yin Hang, saya melihat altar Buddha diselimuti kabut. Kemudian muncul layar besar di tengah udara memenuhi seluruh altar. Saya menerima pesan pikiran dari pelindung Dharma. Penulis, dengarkan perintah. Kamu harus menceritakan segala pembanangan neraka ke manusia. Saya akan membawamu ke neraka karma ucapan sekarang. Tidak lama kemudian, kesadaran saya menurun dan memasuki setengah sadar. Neraka karma ucapan. Menghukum pelaku karma ucapan. Berlidah dua, menfitnah orang bijak, dan mengadu domba. Satu arwah wanita dipaksa berlutut di tanah. Tangannya diikat di belakang. Ekspresinya tidak mau mengaku salah.
Petugas neraka menggunakan alat membuka paksa mulutnya, menarik lidahnya keluar hingga hampir putus. Dia menangis kesakitan tetapi tidak bisa lari karena ditahan oleh petugas neraka. Setelah itu, petugas neraka mengambil palu dan menancapkan lidahnya ke tanah. Dengan setengah berlutut, arwah berdosa dihukum seperti ini. Tidak bisa menggerakkan tangan dan tidak bisa bicara. Ada banyak arwah terhukum menerima hukuman sama. Satu arwah terhukum lainnya terikat sambil menangis dan berteriak ketakutan. Dia terikat di atas meja. Petugas neraka mengambil satu alat siksa yang sudah dipanaskan. Petugas menarik lidah arwah terhukum. Dia menggunakan alat itu untuk memotong lidahnya. Arwah terhukum pria menangis kesakitan. Petugas neraka berkata, pria ini suka mengatakan lelucon dewasa, bicara kasar, dan menjelekkan Buddha semasa hidup. Ini adalah karma ucapan berat. Setelah meninggal, dia akan turun ke neraka hingga tidak memiliki lidah. Coba lihat bagaimana dia membuat karma ucapan tanpa lidah. Lidah arwah terhukum akan pulih seperti semula. Keesokan harinya, petugas neraka akan mengulang hukuman sama hingga masa hukumannya berakhir. Tidak lama kemudian saya terbangun. Master, penulis ini hebat sekali. Semua yang dikatakannya benar. Ini sangat mengerikan. Inilah alasan orang bijak jarang berbicara. Jika kalian menemui Mahabiksu di kuil dan berbicara banyak hal dengan mereka, mereka hanya menjawab, Amitabha. Mereka tidak akan membahas hal duniawi denganmu. Setiap ucapan adalah karma, sangat menderita. Jangan menyesal jika sudah terjadi padamu. Cepatlah tersadarkan, tidak ada yang perlu dibahas lagi. Juga jangan menonton atau melihat konten dewasa. Kita adalah manusia dan tidak sepatutnya melihat hal yang berhubungan dengan binatang, karena itu sangat buruk dan menjijikan. Seseorang dengan tingkat kesadaran tinggi tidak akan tertarik dengan hal seperti itu lagi. Semua binatang tidak mengenakan pakaian. Mengapa kamu tidak melihat mereka? Jika manusia diturunkan satu tingkat, contohnya manusia turun satu tingkat menjadi kambing. Normal bagi kambing melihat sesama kambing. Tetapi apakah manusia akan tertarik melihat kambing? Kalian harus memahami kebenaran ini. Jangan main-main. Surat tanya jawab nomor 259, 29 September 2018.